Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim tasliman katsira biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qaimam bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bersama, belajar bersama, senantiasa dalam keadaan Islam, iman, dan ihsan. Semoga kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nahnu fi amanillah, kita semua dalam perlindungan Allah, keamanan Allah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanya kepada saya, beliau ini akademisi dan memang dalam posisi ragu terkait dengan sebuah simpulan bahwa Ba'alwi tidak berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Pengakuan Ba'alwi berintisab kepada Nabi itu adalah pengakuan yang tidak terkonfirmasi berdasarkan data-data sezaman. Paham betul beliau yang bertanya ini. Tapi ya seperti buah si malakama. Karena mau terlibat untuk menguatkan diskursus nasab ini sesuai dengan perspektif Kiai Imad dan kawan-kawan, dia terbebani karena pernah berijazah kepada salah seorang dari Ba'alwi. Saya sampaikan, diamalkan saja ijazahnya. Oh, itu biwasilatil ilm wa tuqa. Satu hal, nasab hal yang lain. Jalur yang terpenting dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah adalah jalur keilmuan dan ketakwaan. Kembali kepada pertanyaan, kata dia, dan ijma ulama telah menyepakati bahwa Ba'alwi berintisab kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Pada titik ini, saya menjawab, kita sedang lupa. Ijma pun harus didasarkan pada dalil. Pentingnya dalil sebagai sandaran ijma itu bisa kita temukan pada Jam'ul Jawami' karya Tajuddin As-Subki yang disyarah oleh Syekh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Mahalli. Ini kitabnya, dan itu bisa dibuka pada halaman 190. Beliau
menjelaskan bahwa la buddalahu min mustanadin wa illa lam yakun liqaidil istihadi ma'nan wa huwa sahih. Ijma' harus memiliki min mustanadin, landasan dalil. Wa illa, karena jika tidak demikian, jika ijma' tidak berdasarkan dalil, tentu lam yakun liqaidil istihadi ma'nan. Maka catatan istihad yang ada dalam definisi tidak akan berarti. Dan hal tersebut merupakan pendapat yang sahih. Fa innal qawla fid dini bila mustanadin khata'un. Sebenarnya di syarah ini juga dijelaskan sebagai pendapat kedua, katakan begitu. Artinya tidak didasarkan pada dalil boleh. Istilahnya begitu. Tapi lucu bolehnya. Bolehnya itu dengan cara para pelaku diberi ilham untuk bersepakat dalam sebuah kebenaran. Siapa ya? Ukuran ilhamnya itu standarnya kan nanti debatable lagi nanti. Nah, atau paling tidak mungkin yang dimaksud para ulama yang bersepakat dengan firasatnya masing-masing. Tapi tentu di sini tidak ada masalah, tidak ada problem sosial, tidak ada apalagi yang terkait dengan risalah kenabian. Kesepakatan itu atau ilham itu tidak membuka kesepakatan yang didasarkan pada ilham, tidak membuka peluang perbuatan orang-orang yang kontrari salah. Kalau sekiranya membuka peluang orang-orang yang kontrari salah, ya nggak bisa. Karena kesepakatan yang didasarkan pada ilham itu harus lil maslahah, betul-betul berdampak positif, bukan malah memberi peluang sikap seseorang dengan keputusan itu yang tanpa dalil itu bersikap semakin jumawa dan membuka peluang untuk kontrari salah. Oh, ini bahaya ini. Ini kan kembali kepada diskusi semula. Sebenarnya diskursus nasab itu tidak penting, itu sepele. Kita percaya saja. Karena kalau tidak ada masalah, ini persoalannya kan ada masalah. Nah, ya harus diperiksa, namanya ada masalah. Diverifikasi. Nah, tapi paling tidak tag yang membolehkan perlu saya baca di sini, biar adil. Wakila ya juzu, pakainya wakila. Gila itu pendapat kecil atau kelompok kecil, sehingga tidak boleh mengalahkan kelompok besar yang sudah publish. Kelompok kecil, kelompok yang tidak populis lah, pendapat-pendapat yang tidak populis kalau saya istilahkan ini. Bisa jadi dalam konteks tertentu dijadikan sebagai sebuah pandangan yang dipedomani, tapi jangan mengalahkan yang pandangan yang umum, filosofi kila menurut saya. Wakila ya juzu ayah sula min ghairi mustanadin bi ayulhamu al-ittifaqa ala syawabin. Nah, jadi di sini ditegaskan ijma' tidak harus ada sandaran dalil. Karena
Bisa jadi ijma dihasilkan tanpa sandaran, yakni dengan cara para pelaku diberi ilham untuk bersepakat dalam sebuah kebenaran. Tapi ukurannya sulit ini. Ukurannya husnudzon tentunya. Husnudzon kepada seseorang yang tidak ada masalah. Sekali lagi, tidak ada masalah. Tapi sesuatu yang ada masalah itu kan nggak bisa dihusnudzon, ya harus ada verifikasi. Ada problem. Informasi satu orang di tempat yang sama ada kehilangan dan tidak ada orang lain selain dia yang diketahui di situ. Kehilangan uangnya nggak kecil lagi, dampaknya besar terhadap uang ini, terhadap ahli waris yang fakir dan sebagainya. Dan ini mendesak untuk segera dibagi pada ahli waris. Tapi uangnya nggak ada. Yang ada hanya satu orang di situ. Kita ya nggak bisa husnudzon dengan orang itu, harus diverifikasi betul, dicek betul, dicek, ditelusuri, mulai kapan di situ, bagaimana, seperti apanya harus diteliti betul. Nasab sebelumnya nggak ada masalah. Saya juga ini kan baru 2 tahun, sebelum 2 tahun terakhir kan nggak ada masalah. Tapi ketika tidak dipermasalahkan, tambah masalah terus persoalan nasab ini. Ya sahlah sebagai seorang ulama yang Imaduddin Utsman mencoba meneliti karena latar belakang yang memang ada masalah yang perlu diverifikasi. Kalau nggak ada masalah nggak perlu diverifikasi. Nasab itu persoalan yang sepele. Cukup percaya aja lah pada masing-masing keluarga. Yang sudah kenal, kalau nggak kenal nggak usah dibahas, ngapain dibahas, lebih baik mikir ilmu dan takwa, katakan begitu. Tapi ini persoalannya ada masalah dan menjadi dasar untuk melakukan glorifikasi, interpolasi yang di situ merusak sejarah peradaban Islam, sekaligus merusak keberagaman umat. Ya memang harus diteliti. Oleh karena itu nggak bisa Mufti Iran kemarin berdasar pada ijma. Ya. Dalilnya mana? Harus ada landasan dalil. Harus betul-betul di situ dibutuhkan labuddalahu min mustanadin. Mufti Mesir mungkin dalam banyak hal prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah sama dengan kita. Tapi dalam persoalan nasab di situ dia hanya berdasarkan ijma. Ya nggak cukup dengan ijma tanpa dalil. Karena di sini ada masalah. Mungkin di Mesir nggak ada masalah. Di Indonesia ada masalah. Dunia perhabaiban di Indonesia ini ada masalah. Bentuk-bentuk ceramah. Terus mulai memasukkan mustahid mutlak yang belum pernah saya dengar di masa kecil saya, di masa saya sekolah, tiba-tiba sekarang muncul berseliweran tentang sosok mustahid mutlak. Kan nggak semudah kita mengatakan marhaban, ahlan wa sahlan ya faqih muqaddam sebagai mustahid mutlak yang baru kita dengar. Nggak semudah begitu. Dan banyak. Belum lagi terkait dengan sejarah bangsa ini. Yang ketika biarkan, merusak sejarah kebangsaan kita. Masalah di sini nggak bisa cukup berhenti pada Mufti Mesir Ali Jum'ah, Dr. Syekh Ali Jum'ah. Nggak bisa begitu, harus ada dalil. Labuddalahu min mustanadin. Karena memang ada masalah sebagai pijakan dan dasar kita untuk melangkah ke depan tanpa diaru-aru, tanpa diganggu oleh komunitas Pak Alwi yang cukup mengganggu keberagaman kita dan sejarah kebangsaan kita. Selain mengganggu keberagamaan, sejarah kebangsaan, juga mengganggu mental masyarakat Nusantara ini. Menjadi masyarakat yang tetap inlander. Menjadi masyarakat yang terasa kelas ketiga sejak kolonial sampai sekarang. Masa nggak berubah-berubah? Perlu ada kiai yang melakukan pembebasan, pencerahan,
merubah semuanya ini, biar peradaban Islam ini berkembang semakin rasional dan empiris, juga bangsa ini biar betul-betul tidak dimanipulasi oleh para keturunan antek-antek Belanda yang sudah ketahuan bagaimana glorifikasi dan interpolasi mereka yang cukup merugikan bagi masa depan bangsa ini dan berbahaya untuk mental generasi yang akan datang. Nah, tentu ini kita ingin meluruskan sejarah, ingin membangun kesetaraan, dan ketika ini sudah tertata, kita bisa hidup setara dalam konteks kemanusiaan, keadilan, persamaan. Tapi dalam konteks kenasaban harus clear, karena batu kecil, sandungan kecil, nasab ini kan sandungan kecil umat Islam di Indonesia. Kalau nggak selesai, bisa berbahaya, harus dipastikan. Silahkan belajar dengan kiai-kiai atau ulama-ulama Ba'alwi dari perspektif keilmuan dan ketakwaan. Tapi perspektif kenasaban ini menjadi duri dalam keberagamaan, duri dalam sejarah Islam, duri dalam kebangsaan, dan duri dalam menciptakan manusia sempurna, sehingga kurang tercerahkan. Karena bermula dari kenasaban ini, sistem in London masih berlangsung. Sementara kita ingin bebas dari kelas ketiga dalam perspektif Ba'alwi. Ini kan penjajahan ini. Real. Harus kita selesaikan ini. Sehingga pandangan Mufti Iran, Mufti Mesir dalam konteks kenasaban, nggak bisa kita jadikan pedoman, karena bila mustanadin, sementara la budda lahu min mustanadin. Nah, tidak boleh tidak, harus berdasarkan landasan dalil. Sehingga yang tanpa dalil perlu kita abaikan, karena mengacu pada dampak-dampak yang luar biasa ini. Termasuk yang disampaikan oleh Habib dari Oman itu. Malah kacau semua itu tanpa dalil. Sudah dikritisi oleh Dr. Ribut dan kawan-kawan. Ala kulli hal, umat Islam di negeri ini lebih-lebih dari lingkungan Nahdlatul Ulama sudah banyak yang berilmu. Mari kita berbicara berdasarkan ilmu. Fil ilmi wa tuqah. Jangan berbicara atas dasar kenasaban. Semua harus ada dasar. Nah, tentu kita semua akan menghormati cucu Nabi, dzurriyyah Nabi dari perspektif keluarga Nabi, tetapi setidaknya bagaimana cinta itu tidak salah alamat. Toh tanpa berlabel status sebagai cucu Nabi pun kita punya kewajiban untuk menghargai harkat dan martabat umat manusia. Memandang manusia dari perspektif kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Baik, selamat untuk para pejuang kesetaraan dengan memverifikasi sistem kenasaban dalam Islam yang bersambung ke Nabi, yang banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum orang-orang yang mengaku cucu Nabi, termasuk diantaranya dari Bani Ba'alwi. Sehingga dengan kejelasan dari verifikasi kenasaban ke Nabi ini, umat akan semakin terang siapa yang harus dicintai dan siapa yang harus diberi pendampingan secara manusiawi untuk bersama-sama hidup dalam konteks kesadaran kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Terima kasih.
Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.